Siapa yang memegang kekuasaan sebenarnya dalam hubungan internasional? Apakah Amerika Serikat, Tiongkok, atau Rusia? Jawaban singkatnya adalah semuanya. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia adalah tiga kekuatan besar, negara adidaya, yang bersaing untuk mempengaruhi dan hegemoni dalam hubungan internasional. Masing-masing negara memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan dinamika kekuatan di antara mereka yang terus berubah. 1. Soft Power Amerika Serikat. AS masih merupakan kekuatan dominan dalam hal militer, ekonomi, dan pengaruh budaya. AS memiliki militer terbesar di dunia, dan ekonominya adalah yang terbesar meskipun dalam bayang-bayang disalib oleh Tiongkok sebagai terbesar kedua. AS juga memiliki pengaruh budaya yang kuat, yang disebarkan melalui media, hiburan, dan pendidikan. Berikut ini beberapa contoh soft power yang dimiliki oleh AS. Industri hiburan, Hollywood telah menjadi simbol global dari budaya populer Amerika. Film, musik, dan acara televisi dari AS seringkali menjangkau penonton di seluruh dunia, memperkuat citra dan pengaruh budaya negara tersebut. Pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi AS, seperti Universitas Harvard, Stanford, dan MIT, menarik mahasiswa internasional dari seluruh dunia. Pendidikan tinggi AS terkenal karena kualitasnya dan dianggap sebagai tempat untuk belajar dan berinovasi. Teknologi dan inovasi. Perusahaan teknologi terkemuka seperti Google, Apple, dan Facebook berasal dari Amerika Serikat. Inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan AS sebagai pusat global untuk penelitian dan pengembangan di bidang tersebut. Budaya populer. Merek-merek ikonik seperti Coca-Cola, McDonald's, dan Nike telah menjadi bagian dari budaya global. Produk-produk ini tidak hanya dianggap sebagai simbol kemakmuran, tetapi juga mewakili gaya hidup dan nilai-nilai yang dikaitkan dengan Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri dan diplomasi budaya. Program-program seperti pertukaran pelajar Fulbright, Peace Corps, dan program-program pertukaran budaya lainnya memungkinkan warga AS untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di negara lain, memperluas pemahaman dan saling penghargaan antar budaya. Amerika Serikat seringkali dianggap sebagai penjaga kebebasan berbicara di dunia. Nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individual yang dijunjung tinggi oleh AS menjadi daya tarik bagi banyak orang di luar negeri. 2. Soft Power Tiongkok. Tiongkok adalah kekuatan yang sedang bangkit. Tiongkok memiliki perekonomian terbesar kedua di dunia, dan pengaruhnya semakin terasa di seluruh dunia. Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dan telah menjadi pemain lebih aktif dalam berbagai organisasi internasional. Soft power Tiongkok telah menjadi subjek perhatian internasional seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Tiongkok masih terus memperkuat aspek-aspek soft power-nya, beberapa elemen yang menjadi fokus utama dalam upaya Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh budaya dan politiknya di tingkat global meliputi budaya tradisional. Tiongkok memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni, sastra, musik, dan tradisi filosofis yang telah berusia ribuan tahun. Upaya untuk mempromosikan budaya tradisional Tiongkok, seperti kelas bahasa Mandarin, festival budaya, dan pertunjukan seni, merupakan bagian dari strategi soft power Tiongkok. Sinema dan televisi, pendidikan dan pertukaran budaya, program pertukaran pelajar, beasiswa, dan kerjasama pendidikan dengan universitas di seluruh dunia telah menjadi bagian dari upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh budayanya. Sekolah-sekolah bahasa Mandarin yang didirikan di luar negeri juga merupakan bagian dari upaya ini.
Teknologi dan infrastruktur, Tiongkok telah menjadi pusat inovasi teknologi, terutama dalam industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peningkatan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur di luar negeri, seperti Belt and Road Initiative, juga merupakan upaya untuk memperkuat pengaruh Tiongkok di tingkat global. Diplomasi dan hubungan antar bangsa, Tiongkok aktif dalam diplomasi budaya dan hubungan antar bangsa melalui berbagai program kerjasama internasional, forum kebudayaan, dan acara budaya berskala besar, seperti Festival Musim Semi dan Festival Budaya Tiongkok. 3. Soft Power Rusia. Rusia mempunyai kekuatan yang lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat atau Tiongkok, namun tetap memiliki pengaruh yang signifikan di dunia. Rusia memiliki kekuatan militer yang kuat dan telah menggunakan kekuatannya untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Timur dan Asia Tengah. Rusia juga telah menjadi kekuatan yang lebih agresif dalam politik internasional. Beberapa elemen yang menjadi fokus dalam upaya Rusia untuk memperkuat soft power-nya meliputi seni dan kebudayaan. Rusia memiliki warisan seni dan kebudayaan yang kaya, termasuk sastra klasik, musik, seni rupa, tari, dan teater. Karya-karya seniman terkenal seperti Tolstoy, Dostoevsky, Tchaikovsky, dan Tolstoy terus memperkuat citra budaya Rusia di mata dunia. Sinema dan televisi, film-film Rusia dan acara televisi telah mencapai ketenaran internasional. Film-film seperti Stalker dan Leviathan, dan serial TV seperti Chernobyl dan The Americans telah mendapat pengakuan di seluruh dunia. Kesenian pertunjukan, balet Rusia, opera, dan teater drama, terutama dari teater Bolshoi dan teater Mariinsky, telah menjadi simbol keunggulan seni pertunjukan Rusia. Bahasa dan pendidikan, program-program pertukaran pelajar dan beasiswa untuk belajar bahasa Rusia atau studi di Universitas Rusia membantu memperluas pengaruh budaya dan pendidikan Rusia di luar negeri. Media dan propaganda, Rusia menggunakan media dan propaganda sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik di dalam dan di luar negeri. Saluran televisi seperti RT, Russia Today, dan Sputnik News disebarkan di seluruh dunia untuk mempromosikan perspektif dan narasi Rusia. Diplomasi budaya, melalui kerjasama budaya, pertukaran seniman, dan festival seni, Rusia berusaha memperkuat hubungan antar budaya dengan negara-negara lain. Tuan rumah Olimpiade dan acara olahraga besar lainnya, seperti Piala Dunia FIFA 2018, memberikan kesempatan bagi Rusia untuk mempromosikan budaya dan citra positifnya di mata dunia. Siapakah pemenangnya? Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menjadi kekuatan dominan di masa depan. Namun yang jelas dunia sedang memasuki era persaingan multipolar. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia akan terus bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan hegemoni, dan dinamika kekuatan di antara mereka akan terus berubah.